tentang rencana penerapan skema power wheeling. Mungkin saja kalau dicari relevansinya dengan RUU EBT ya, itu bisa saja relevan. Tapi kalau kita ingin lebih dalami atau mendalami latar belakangnya, maka ada hal-hal yang memang patut kita gali lebih lanjut supaya skema ini nanti akhirnya penerapannya tidak merugikan, terutama tadi stakeholders ya, apakah itu konsumen maupun BUMN atau PLN. Jadi karena itu kita merasa perlu untuk membahas ini supaya di satu sisi itu bagi publik memahami masalah, lalu kepada DPR dan pemerintah yang sedang membahas ini juga bisa mendapatkan masukan atau minimal paham bahwa publik mengikuti apa yang sedang dibahas di DPR. Bahwa dengan begitu diharapkan nanti seandainya pun skema itu harus akan dimasukkan ya, itu ada variabel-variabel yang akhirnya nanti tidak merugikan konsumen maupun BUMN tadi yang saya sebutkan. Seandainya harus masuk, tapi pada prinsipnya sebetulnya kita tidak berharap ini masuk ya, karena kalau sudah ada skema-skema yang dirancang melanggar konstitusi, maka sebetulnya yang dirugikan itu ya konsumen listrik dan BUMN dan juga APBN. Seperti misalnya kalau kita melihat ke belakang tentang skema take or pay ya, jadi listrik IPP yang dibangun di satu tempat, lalu PLN harus menerima pasokan listrik dari IPP tersebut, tapi skemanya misalnya dengan menerapkan prinsip bahwa PLN mau butuh misalnya daya yang lebih rendah dari yang dibutuhkan, tapi karena dibangunnya itu lebih besar dari yang dibutuhkan, maka PLN harus membayar apa yang dibangun. Jadi kebutuhan misalnya di satu daerah itu 50 megawatt, tapi yang dibangun misalnya 100 megawatt, maka yang harus dibayar itu adalah 100 megawatt. Nah, ini prinsip yang sebetulnya sudah lama berlangsung. Ya. Lalu juga ada modus-modus lain, ya. Misalnya ada proyek 35.000 megawatt harus dipaksa diterima meskipun misalnya cadangan atau reserve margin PLN itu sudah berlebihan. Nah, sekarang ini kelebihan daya listrik itu sudah dan akan terus terjadi, terutama di Jawa, Bali dan Kalimantan. Ya, itu rata-rata di atas 40% dari reserve marginnya itu 40%, tapi sebetulnya yang dibutuhkan itu kalaupun memang harus ada cadangan itu antara 20 sampai 25% saja. Jadi sudah ada kelebihan, tapi ini dipaksa juga misalnya PLN itu untuk menerima. Apalagi nanti kalau kondisi reserve margin yang tinggi itu tidak diperhatikan dalam rangka misalnya EBET harus dibangun lewat skema power wheeling. Semakin bermasalah itu, tapi ujungnya dengan skema itu maka tarif listrik itu menjadi lebih tinggi karena beban operasi PLN itu untuk membayar daya listrik yang tidak dibutuhkan itu akan semakin meningkat, akan tetap tinggi, dan ini sudah kita rasakan langsung dampak dari skema take or pay itu ya, kita sendiri sebagai pelanggan listrik itu sudah menikmatinya gitu, dalam tanda petik menikmati dalam arti menderita harus membayar lebih dari yang dibutuhkan. Itu sudah terjadi, dan ini yang kita khawatirkan akan terjadi juga seandainya skema power wheeling ini akan dipaksa untuk diterapkan.
Nah, tadi saya sempat bicara dengan Pak Mul dari DPR bahwa DPR itu tinggal 1 kali lagi masa sidang. Nah, tapi saya khawatir ya, 1 kali ini justru adalah kesempatan bagi yang berkepentingan untuk supaya ini tetap bisa lolos menjadi skema power wheeling masuk di dalam undang-undang EBT dan lolos dari upaya publik untuk mencegah atau minimal publik itu menyuarakan melalui ketentuan yang dijamin oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang P3, Undang-Undang 12 tahun 2011 atau berubah menjadi Undang-Undang 19 kalau tidak salah ya, 2019. Nah, ini atau nomor 15 tahun 2019. Ini kan mestinya publik dikasih kesempatan, tapi kalau last minute dan memang ada niat yang mengandung unsur moral hazard, maka bisa lolos ini gitu. Jadi dengan begitu nanti akan bertambahlah masalah yang akan membebani biaya listrik bagi PLN dan ujungnya bagi kita setelah dibebani dengan skema take or pay tadi. Seandainya skema power wheeling ini diterapkan di dalam undang-undang EBT atau EBET, maka beban bagi kita dan PLN itu akan semakin tinggi. Nah, itulah sebabnya kita sengaja mengadakan acara ini agar dengan begitu nanti seperti saya sebut di awal, publik paham, kemudian DPR dan pemerintah juga mengerti bahwa kita menolak ini gitu. Nah, selanjutnya dengan paham, kita berharap publik itu bersuara rame-rame seperti misalnya kejadian 2021. Pemerintah ini ya, pemerintah bukan PLN. Pemerintah justru bekerja sama dengan swasta untuk memaksakan peraturan tentang PLTS atap, merubah Kepmen. Nah, karena kita mengikuti perkembangannya, kita protes. Kenapa kita protes? Karena dengan begitu akan tercipta yang namanya micro IPP. Akan terjadi ketidakadilan dengan PLTS atap. Orang-orang kaya itu bisa dan berniat untuk membangun pembangkit listrik menggunakan tenaga surya di atap-atap rumahnya dengan cara pemerintah itu antara lain membuat tarif ekspor impor listrik itu 1:1, sementara di luar negeri itu sebenarnya antara 0,5 sampai 0,6 dibanding 1 kalau itu membeli dari penyedia listriknya. Nah, di kita ini dibuat 1:1. Dengan begitu orang-orang kaya pemilik PLTS ini akan dapat memanfaatkan sarana ya penyimpanan penyaluran listrik yang dibangun oleh DPR, oleh pemerintah, oleh PLN. Nah, ini sesuatu yang tidak adil. Lalu kita protes dan DPR juga waktu itu kita sampaikan masalah ini, akhirnya niat itu diurungkan. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya berharap nanti publik juga mau ya berbondong-bondong datang ke DPR, ke pemerintah. Kalau nanti skema ini tetap dipaksakan, kita harus melakukan perlawanan sehingga akhirnya listrik itu bisa tersedia lebih murah atau sesuai dengan seharusnya. Ini bukan berarti kita tidak paham tentang bahwa ini butuh ya. Saya sebut di awal tulisan ini tentang bahwa nanti kita perlu mencapai target emisi karbon 0%, 0 ya, 0 di 2060. Untuk itu di RUPTL 2024-2033 itu misalnya EBT-nya akan dibangun sekian gigawatt dan itu kontribusinya sekitar 75% dari total daya pembangkit listrik di Indonesia. Kita paham ini, tapi
kita juga mengingatkan jangan sampai target ini kita atau pemerintah paksakan harus tercapai dengan membuat aturan-aturan yang merugikan negara, BUMN dan rakyat. Itu perlu kita ingatkan. Jadi tidak bahwa kita menolak RUU EBT atau menolak power wheeling seandainya aturan yang direncanakan untuk ditetapkan itu masih konsisten dengan konstitusi, undang-undang, dan kepentingan strategis penyediaan energi berkelanjutan dan kepentingan konsumen listrik di Indonesia. Jadi ini harus menjadi patokan utama, dan karena itu saya kira saya akan akhiri apa yang akan saya sampaikan, dan materi yang saya pesan urai secara ringkas itu sudah saya siapkan untuk teman-teman nanti bisa juga sebarkan ke publik, yang saya juga akan siapkan versi dari soft copy-nya. Selanjutnya saya kira saya akan mengundang Pak Mulyanto dari DPR untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita suarakan, hal-hal penting yang strategis agar rencana ini justru bisa membebaskan kita PLN atau publik menjadi objek seperti yang terjadi pada skema take or pay. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dr. Marwan Batubara, Direktur IRES. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Bismar Bahtiar dari Pusep, sudah sangat terkenal sekali, dan juga sangat terkenal sekali Pak Abraham Talatov. Itu akhirnya di Rusia saya rasa ini. Beliau adalah salah seorang direktur Indef ya. Mudah-mudahan ke depan jadi pemimpin bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati banggakan teman-teman media. Saya tidak akan panjang lebar, tapi saya akan langsung menyampaikan apa hal-hal yang terjadi di DPR RI. Karena saya anggota Komisi 7 dan saya anggota Panja RUU EBT, saya hadir di situ. Kadang-kadang saya cuma sendiri ikut membahas itu. Yang lain pada nggak datang, berdua dengan teman PKS saja. Ya, iya kadang-kadang. Jadi kalau saya bilang, ini kalau mau di-voting sekarang yang menang PKS, saya bilang, yang lain nggak ada, gitu kan. Jadi kelihatannya agak sepi ya pesertanya. Namun saya sampaikan kronologi yang ada supaya teman-teman media memahami ya. Jadi RUU EBT itu energi baru terbarukan atau sekarang berubah menjadi EBT, energi baru dan energi terbarukan adalah RUU inisiatif DPR Komisi 7. Kita mengusulkan, nggak ada power railing ya di dalam draft DPR RI. Kita selesaikan draft itu di Komisi 7, selesai paripurna kita serahkan ke pemerintah. Harapannya normalnya 60 hari kemudian keluar surpres beserta DIM. 60 hari selanjutnya kita tunggu nggak keluar surpres dan DIM-nya. Ada terjadi keributan di pihak pemerintah antara isu yang kita dengar ingin memasukkan atau tidak memasukkan power wheeling. Itu agak terlambat surprise-nya. Akhirnya kita tanyakan terus, pemerintah serius gak sih undang-undang EBT ini? Ya kan? Akhirnya keluarlah surprise. Ya kan? Keluarlah surprise, kemudian raker pertama kali dengan pemerintah. Pemerintah diwakili oleh Menteri SDM dan beberapa menteri terkait. Namun ternyata DIM-nya nggak ada. DIM-nya nggak ada. Jadi masih ada tarik ulur di balik itu sesungguhnya ya. Pemasukan RUU klausul tentang EBT. Kemudian saya masih ingat pada saat raker pertama ya, pemerintah
menyampaikan tanpa dim, di sana tidak ada satupun kata yang terkait dengan power wheeling. Jadi walaupun tanpa dim, pemerintah menyatakan tidak ada ya, nggak tersirat satupun terkait power wheeling. Kemudian di tengah jalan, ya, di tengah jalan panjang, pemerintah dan DPR sudah sepakat mengadakan raker karena akan ada tambahan-tambahan pasal dari pemerintah. Maka muncullah di dalam raker bersama Menteri SDM itu usulan tentang power wheeling dari pemerintah. Jadi di tengah jalan masuk ke dalam dim tambahan usulan baru pemerintah, yakni dengan power wheeling. Ini dibenarkan, kan boleh saja masuk di tengah jalan ya. Yang nggak boleh kalau nggak masuk, masuknya nggak melalui raker, ya, itu nggak boleh, gelap, tujuan gitu namanya. Nah, terus dibahas oleh kami kurang lebih sampai hari ini hampir 2 tahunan ya. Ini sampai hari ini dapat dikatakan hampir seluruh pasal sudah selesai, kecuali satu pasal tentang power wheeling. Kecuali satu pasal tentang power wheeling. Sebetulnya kalau mau kita selesaikan itu kan sudah jelas. Yang sering hadir itu kan cuma PKS dan menolak power wheeling. Cuma karena ya pemerintah kan ingin mengajukan, yang nolak di DPR cuma PKS, yang lain nggak ada kan. Kalau di voting itu langsung ditolak kan itu juga. Nah, jadi ini terkatung-katung. Padahal ini masa-masa injuri mendekati berakhirnya periode DPR RI 2019-2024, ya kan? Kita reses baru akan masuk nanti tanggal 15 Agustus. 15 Agustus ada waktu kurang lebih sampai ujung September ya. Lalu di sana ada 1 Oktober ada pelantikan, bahkan berganti. Kalau sampai akhir periode itu tidak diputuskan, berarti dia carry over. Kenapa carry over? Karena sudah ada dimnya. Dim ada pemerintah jadi bisa carry over. Tapi kalau belum ada dim, dia harus nol lagi. Sebetulnya itu posisinya. Jadi nanti 15 Agustus masuk, kita apakah akan membahas ini sangat bergantung pada teman-teman di DPR. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam substansi supaya jelas apa sih usulan pemerintah itu. Saya bacakan dimnya, dim pemerintah. Nanti kalau teman-teman perlu minta sama pasukan ya. Dimnya begini, saya bacakan. Pasal 29A atau pasal 47A. 1. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi baru, energi terbarukan, pemegang wilayah usaha ketenaga listrikan harus memenuhi kebutuhan konsumen akan penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari EBT. Artinya adalah bahwa wilayah usaha ketenaga listrikan PLN wajib memenuhi kebutuhan konsumen akan EBT. Kalau wajib itu nggak dipenuhi, kena denda, kan wajib begitu kan? Katanya harus kan? Itu satu ya, kewajiban memenuhi EBT. Yang kedua, ayat kedua, ini dia ayat power wheeling ya sebenarnya. Pemenuhan kebutuhan konsumen akan penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari EBT sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemenuhannya ya, dilaksanakan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang memprioritaskan energi baru terbarukan. Dilaksanakan melalui Green RUPTL oleh PLN, ya. Nah, di sini kalimat yang krusialnya. Dan dapat dilakukan dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan atau jaringan distribusi melalui mekanisme sewa jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang ketenaga listrikan. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen akan EBT dipenuhi melalui 2 cara.
Yang pertama melalui Green RUPTL. Berarti PLN harus menyiapkan itu. Dan boleh dong swasta pembangkitkan sendiri, lalu jual sendiri dan sewa jaringannya kepada PLN. Nah, jadi jangan terkecoh dengan istilah teknis power wheeling. Kalau istilah teknis power wheeling adalah menggunakan jaringan atau nyewa jaringan dari pihak ketiga. Di luar negeri memang begitu. Ada perusahaan kan kalau di sana kan liberal bebas. Jadi kalau dia nggak punya jaringan, dia nyewa, bayar gitu kan. Kalau kita ini kan monopoli. Nah, kalau ada pembangkit, dia membangkitkan langsung IPP kan, lalu jual langsung. Cuma jaringannya nggak punya, sewa PLN dan bayar. Nah, itu yang disebut di dalam ayat ini, yang kita menyebut power wheeling. Jadi bukan sekedar sewa jaringan. Kalau poin pentingnya buat saya, poin pentingnya adalah pembangkit listrik swasta bisa langsung menjual listrik kepada pelanggannya tanpa melalui PLN. Sekarang ini dengan undang-undang PLN itu adalah single buyer, single seller. PLN membeli dari pembangkit-pembangkit, ya kan? Setelah itu dikelola PLN, lalu PLN juga menjual kepada pelanggannya. PLN monopoli, single buyer, single seller. Besok kalau ini berlaku untuk EBT, maka pembangkit bisa bangkitkan EBT sendiri, bisa jual sendiri. Tinggal kalau nggak punya jaringan, karena masih mahal bangun jaringan, nyewa PLN. Harganya nanti diatur oleh Kementerian Keuangan. Nah, saya sudah menanya dan menegaskan ayat ini. Apakah yang dimaksud seperti itu? Ya memang begitu, gitu kan? Ya memang begitu. Ayat itu kan sangat jelas. Nah, kalau demikian, saya menyimpulkan ini adalah liberalisasi sektor kelistrikan. Kenapa saya sebut liberal? Liberal karena PLN tidak lagi bisa bermonopoli. Kenapa liberal? Karena pembangkit listrik bisa menjual langsung kepada pelanggannya. Kenapa liberal? Tarifnya kan tergantung mereka, nggak tergantung negara lagi, ya kan? Berarti kan dilepas mengikuti pasar bebas. Kalau itu terjadi, suatu masa jaringan PLN ada masalah, lalu dia yang punya, yang jalan hanya itu satu-satunya, harga ditentukan oleh mereka, pasar kan? Sebetulnya itu yang kita khawatirkan. Liberalisasi ini kita khawatirkan karena kita meyakini bahwa sesuai dengan amanat konstitusi bahwa kelistrikan adalah cabang usaha penting dan strategis. Listrik masih kita yakin ini penting dan strategis. Karena dia penting dan strategis, maka harus dikuasai oleh negara. Agar apa? Negara bisa melindungi masyarakat pengguna listrik. Kalau listrik dikuasai oleh orang per orang, khawatir harganya tidak terkendalikan, sehingga masyarakat susah mendapat harga listrik yang murah. Sebetulnya itu pikiran kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya tegaskan satu lagi bahwa usaha transmisi listrik ini, jadi PLN nanti akan ditempatkan sebagai satu buah usaha transmisi yang disewa kan ya. Lalu memang diperhatikan dalam penyewaan itu harganya cocok lah, nyewa tarifnya, nyewa jaringannya itu nggak mengganggu beban yang ada, sesuai dengan supply demand, itu sih secara normatif oke. Namun poin pentingnya ke depan adalah apakah kita setuju semakin hari kita mengurangi peran PLN dan meliberalisasi sektor kelistrikan. Kami dari PKS ragu, mengkhawatirkan bahwa ini nanti semakin hari semakin susah dikendalikan harga listrik oleh pemerintah. Dan kami dari partai politik ya merasa ini nggak bagus buat kita. Jadi kami menolak pasal terkait power wheeling. Demikian, saya rasa mungkin cukup jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Mul, karena ada acara lain, ingin meninggalkan acara ini, tapi sebelum beliau pergi mungkin memberi kesempatan kepada teman-teman kalau ada hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, silakan. Sebelumnya, izin Pak, saya mau bertanya satu kali. Masuk sekarang malam ini gimana? Ya, jadi menarik sekali skema power healing ini untuk didiskusikan lebih dalam. Jadi kalau saya melihat liberalisasi terhadap pengelolaan dan penyediaan listrik itu kan dulu sebenarnya sudah pernah terjadi di tahun 2002 sejak RUU Undang-Undang Tenaga Listrikan dulu mau disahkan. Itu kan ada swasta yang mau masuk di dalam rancangannya, kemudian ditolak oleh masyarakat. Dan sekarang bedanya adalah ini dari energi baru terbarukan. Dan yang dikhawatirkan itu adalah terkait dengan harga yang bergantung pasar atau supply and demand. Apakah mungkin PLN sebagai monopoli terhadap penyediaan dan penjualan listrik itu bisa diberikan kewenangan untuk menetapkan harga yang di bawah? Jadi masyarakat tentu akan memilih harga yang lebih murah, efisien dibandingkan pihak swasta yang dia menyediakan tenaga listrik dari energi baru terbarukan itu yang kemungkinan besar akan bersaing harganya jauh lebih tinggi. Jadi pemerintah bisa menetapkan bahwa pihak pembangkit listrik dari EBT ketika mau menjual harganya itu tidak boleh di bawah PLN. Apakah skema seperti itu memungkinkan untuk mengontrol harga dan keterjangkauan listrik dengan harga yang wajar, yang bisa memberikan penguatan terhadap pengembangan EBT juga, tapi sekaligus menjaga harga supaya tidak tergantung mekanisme pasar, sehingga keadilan kepada masyarakat itu bisa tercapai, terutama dalam membeli listrik dengan harga yang wajar. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi begini, mekanisme kita listrik, ya kan, itu agak mirip dengan apa itu BBM. Kalau produk atau komoditas yang mengikuti mekanisme subsidi, harganya itu di bawah keekonomian, seperti pertalite, solar, listrik juga sama. Untuk voltase sekian di bawah keekonomian. Karena apa? Karenanya dimasukkan uang negara untuk menutupi itu, sehingga yang uang negara itu kita sebut subsidi. Nah itu sebetulnya. Jadi mekanisme subsidi untuk masyarakat adalah untuk menutupi selisih antara harga keekonomian dengan harga jualnya. Jadi kalau ditanya apakah harga EBT dari PLN akan lebih murah dari swasta, lebih murah memang selama ikuti mekanisme subsidi, ya kan? Nah, cuma tadi kan, ini kalau terus-menerus subsidinya kan akan membengkak, ya kan? Karenanya kita mendorong, kalau misalnya begini, sekarang itu kan dibagi dua ya listrik. Yang disebut yang pertama adalah captive power. Perusahaan membutuhkan listrik EBT, dia bangun pembangkit listrik tenaga surya atau pembangkit kecil angin, dia gunakan untuk kebutuhan sendiri, dia bangkitkan, dia transmisikan, dipakai, ya dijual atau enggak internal mereka kan, itu namanya kan captive power, itu kan bebas, boleh. Tetapi kalau sudah dijual ke masyarakat, nah ini yang kita tolak gitu. Dia akan menjual ke masyarakat segala macam, PLN ini ada atau kan ini ada urusan ya. Ayo sekarang aja jaringannya disewa gitu ya. Kalau ini tidak terkontrol, semakin hari ya, apalagi PLN semakin lemah, nanti akhirnya yang dominan jadi awal-awal mungkin pembangkit EBT dari pihak swasta sedikit, ya kan?
penggunanya masih sedikit, harganya juga mungkin masih mahal ketimbang PLN mungkin ya. Tapi lama-kelamaan ketika dia membesar dan PLN semakin terpinggirkan, akhirnya mekanisme pasar yang menentukan. Ketika mekanisme pasar, dia nggak ada lagi uang pemerintah, harga nggak bisa lagi dikontrol. Jadi kalau kami lebih cenderung udahlah kita bangun RUPTL Green. Berapa sih kebutuhannya EBT? Udah dipenuhi aja dari PLN. Ya kan? Bangun yang efisien. Nah itu kita mempercayakan ini kepada PLN. Kalau itu terjadi, nggak ada namanya power ini. Ya kan? Kalau mereka, oke, Anda mau bangun EBT silahkan jual ke PLN. PLN yang menjualkan ke masyarakat seperti yang ada sekarang, kan? Itu, jadi jangan Anda yang masarkan sendiri. Enggak, sini kami beli sesuai dengan harga yang wajar. Nah, itu pun cara agar harga terkontrol. Jadi jangan ini kita serahkan agar pembangkit bisa menjual langsung ke masyarakat. Itu namanya liberalisasi. Itu akan berbahaya. Itu Mas, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya mungkin saya sedikit menambahkan ya, jadi soal penguasaan negara menurut pasal 33 bahwa ini kan listrik adalah sektor strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, itu harus dikuasai negara. Nah, negara dalam hal ini menurut MK itu ada 5 aspek penguasaannya, yaitu membuat kebijakan, menerbitkan izin, membuat aturan, mengawasi, dan mengelola. Nah, khusus mengelola ini harus oleh BUMN. Ini amanat pasal 33-nya. Nah, ini juga diperkuat oleh MK sewaktu 2 kali judicial review Undang-Undang Kelistrikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 2002 dan Undang-Undang Nomor 30 2009. Nah, itu tetap saja itu dipertahankan tentang otoritas dari negara dan BUMN itu untuk dijalankan oleh pemerintah. Nah, faktanya itu tidak berjalan. Meskipun memang tidak seutuhnya dilanggar bahwa mayoritas ya dari pelayanan listrik oleh PLN itu ke pelanggan itu langsung oleh PLN, tapi masih dikasih juga kesempatan dengan adanya power wheeling yang saya kira saya sempat kutipkan di sini itu terbit tahun 2012. Ada juga sudah swasta yang dikasih melola langsung ke pelanggan, itu sudah melanggar, sebetulnya melanggar pasal 33, melanggar 2 putusan MK. Tapi itulah ya, jadi saya kira kalau sudah seperti ini, pemerintah sendiri yang memberi contoh tidak baik, ya kan? Masa kita diam saja bahwa kita dapat murah, mungkin itu terbatas untuk melanggar prinsip-prinsip bernegara. Sementara kalau itu oleh PLN, mungkin lebih mahal tapi bisa membantu orang-orang di daerah terpencil dengan yang namanya prinsip cross subsidi. Ada daerah 3T misalnya, itu pembiayaan mahal, tapi dia tetap mereka ini bisa menikmati harga listrik yang murah karena disubsidi oleh pelanggan-pelanggan yang memang banyak di Jawa atau di Sumatera yang membeli listrik lebih besar, lebih tinggi kebutuhan listrik, dan ini bisa manfaat yang diperoleh oleh PLN itu bisa dipakai untuk membantu yang di 3T tadi begitu. Jadi artinya sebetulnya tetap saja kita mau supaya prinsip-prinsip yang sudah menjadi konsensus nasional, terutama konstitusi, undang-undang, ini menjadi pegangan utama. Tidak hanya terbatas bahwa oh ini swasta ini lebih murah lalu kita, atau ada yang menuntut supaya dapat lebih murah lalu kita menuntut itu gitu. Jadi sudah melanggar itu gitu. Ya. Oke. Nambahin. Pak Mul mau jalan duluan. Oke. Terima kasih banyak ya Pak Mul. Pas. Kita ya. Sebelum ke teman-teman yang ada di sini, saya ingin menyapa dulu Pak Tumiran. Apa sudah bergabung? Belum ya?
Atau Oke, nanti sama ya. pertanyaan dari yang di Zoom? Nanti aja. Oh, Oh, ada ke Pak Mul bukan? oh. Nanti tapi sedapat mungkin nanti kita ya coba jawab lah. Terus format ke WA Bang. Oke, nanti saya ini. Nah. Sekarang ke Pak Bisman. Kami silakan. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, Pak Marwan Batubara yang tetap semangat luar biasa yang kami hormati, Mas Abraham, rekan kami di Indef, rekan-rekan yang juga ada di Zoom. Alhamdulillah pada siang hari ini kita diskusi yang sangat menarik tentang power wheeling. Sebenarnya ada dua hal yang bisa kita diskusikan tentang power wheeling ini. Yang pertama secara aspek formil adalah power wheeling ini ada di RUU EBT, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. Dari aspek formil itu adalah proses pembentukan undang-undangnya. Proses pembentukan undang-undang itu adalah satu proses selama ini yang sudah terjadi. Apakah sudah betul-betul memenuhi unsur-unsur aspek formil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, baik itu soal transparansi, soal partisipasi publik, dan lain sebagainya. Karena kita dengar bahwa rapat-rapatnya jauh lebih sering di hotel. Karena di hotel maka publik nggak bisa tahu. Tapi kalau rapatnya di gedung DPR pasti publik bisa lihat. Karena memang gedung DPR kadang-kadang terbuka, itu satu. Yang kedua dari aspek formil itu adalah ini DPR praktis 30 September adalah terakhir mereka bersidang. Sedangkan hari ini reses. Akan bersidang kembali itu tanggal 15 tadi dan tanggal 16 4 karena rapat paripurna 17 katanya upacara di IKN. Berarti balik lagi kapan gitu loh, ya kan? Artinya DPR itu di bulan Agustus akan sibuk acara kenegaraan dan hari ulang tahun DPR. Yang kedua, DPR akan sibuk pembahasan RUU APBN. Karena pemerintah akan menyampaikan nota keuangannya di sidang tanggal 16 Agustus. Setelah itu pembahasan asumsi makro dan indikasi keuangan. Nah, oleh karena itu dengan kesibukan itu hanya tinggal beberapa hari kerja efektif, mungkin tidak. Terakhir tanggal 30 September selesai. Karena berarti kan hanya punya waktu 6 minggu efektif, tapi efektifnya mungkin hanya 2 minggu atau 3 minggu. Dikurangi dengan kegiatan lain. Tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, di DPR ini kan sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin. Sebaliknya yang mungkin pun bisa menjadi tidak mungkin. Nah, oleh karena itu kita harus kawal dalam beberapa hari ke depan soal RUU EBT ini. Ada dua hal. Kalau RUU ini selesai tetapi selesainya tidak sesuai dengan partisipasi publik, tentunya kita sesalkan. Tapi sebaliknya, kalau ini tidak selesai, sama kita sesalkan. Karena bertahun-tahun dibahas, tapi sampai hari ini tidak selesai. Itu nanti akan mengikuti kakak kandungnya RUU Migas yang 3 periode DPR sampai hari ini tidak selesai. Apakah RUU EBT juga akan tidak selesai? Nah, ini yang menjadi menarik terkait dengan aspek formil yang usia periode jabatan DPR pada periode ini tinggal beberapa hari saja. Itu tentang aspek formilnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, penting kita ikuti karena kalau ternyata aspek formil ini tidak diindahkan, maka berpotensi melanggar undang-undang dan berpotensi nanti di-reserve review dalam konteks uji formilnya. Yang kedua dari aspek formil, Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya kami sudah menyiapkan materi, tetapi karena tidak ada infobusnya, tetapi mungkin bisa ditanyakan di Zoom ya, Nah, bisa masuk. Terkait dengan beberapa materi yang ada di Undang-Undang EBT, khususnya terkait dengan power wheeling. Kami karena pusat studi hukum, maka kami hanya akan mengkaji dari aspek hukum. Mas Abraham karena ekonomi pasti nanti akan mengaji dari aspek ekonominya. Pertama Bapak Ibu yang kami hormati, kita membahas Undang-Undang Listrik dan membandingkan dengan RUU EBT.
Di Undang-Undang Listrik, Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, itu mempunyai filosofi yang terkandung di dalam konsiderannya, kalau kami bacakan adalah tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara. Mencantumkan ini di konsideran menimbang berarti ini merupakan landasan filosofis. Landasan filosofis itu berarti pemikiran yang paling mendasar lahir dan terbitnya sebuah undang-undang itu. Yang kedua, di pasal 3, penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya. Artinya di pasal 3 pun ditegaskan oleh undang-undang bahwa listrik itu dikuasai oleh negara. Lebih lanjut ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi di Judicial Review di tahun 2003 di halaman 348 bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat 2 harus tetap dikuasai oleh negara. Ini putusan di tahun 2003. Ada dua unsur yang patut digarisbawahi. Yang pertama adalah penting bagi negara, yang kedua adalah menguasai hajat hidup orang banyak. Tafsir atas dua hal ini, karena penting bagi negara hari ini belum tentu penting bagi negara 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 5 tahun lagi. Tetapi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa hingga saat ini listrik masih penting bagi negara dan tidak akan pernah bisa ditolak, menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, inilah filosofi yang terkandung di Undang-Undang Ketenaga Listrikan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi juga memaknai bahwa dikuasai oleh negara itu, sebagaimana tadi juga telah disinggung oleh Bang Marwan Batubara, paling tidak ada 5 unsur. Yang pertama, peringkat pertama, dan ini adalah yang paling penting, itu pengelolaan. Pengelolaan itu maknanya adalah 2. 1, punya saham dalam konteks privat, artinya punya kepemilikan. Yang kedua, terlibat dalam manajemen. Itu adalah tingkat derajat yang paling tinggi. Derajat yang kedua itu adalah kebijakan dan pengurusan. Kebijakan itu adalah kemampuan negara untuk mengartikulasikan kehendaknya, sedangkan pengurusan itu adalah kemampuan negara untuk memberikan atau tidak memberikan izin, lisensi, dan konsesi. Ini yang peringkat kedua. Sedangkan yang peringkat ketiga itu adalah pengaturan dan pengawasan. Pengaturan jelas produknya legislasi dan regulasi, sedangkan pengawasan itu kemampuan negara untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas itu sesuai dengan aturan. Nah, inilah makna dikuasai oleh negara. Yang khususan untuk listrik itu 5-5-nya terkandung. Baik itu pengelolaan, kebijakan, pengurusan, pengaturan maupun pengawasan itu tidak boleh terlepas untuk komoditi yang kita sebut dengan listrik. Ini tentang penguasaan. Nah, sekarang kami ingin membandingkan dengan RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan terkait dengan aspek penguasaan negara. Contoh misalkan di konsideran menimbang RUU EBT itu menyebutkan bahwa energi baru dan energi terbarukan sebagai sumber daya alam strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bapak Ibu tahu energi baru itu apa? Energi terbarukan itu apa? Menurut kami sumber energi baru dan energi terbarukan itu tidak semuanya merupakan sumber daya alam. Kan energi baru bisa juga sampah, bisa biomasa. Tetapi di sini disebut sebagai sumber daya alam. Sehingga tidak tepat kalau energi baru dan energi terbarukan itu semuanya berasal dari sumber daya alam. Yang kedua, tidak semua EBT itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Tidak semuanya. Contoh EBT yang dari sampah misalkan, masa menguasai hajat hidup banyak kan enggak juga. Nah, oleh karena itu dari sini sudah kelihatan filosofi RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan punya problem. Contoh lagi pasal 3.
Penyelenggaraan energi baru dan energi terbarukan bertujuan untuk menjamin ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan. Apa bisa energi baru dan terbarukan itu menjamin minimal dalam 10 tahun ini atau ke depan? Tidak bisa. Oleh karena itu sebenarnya tidak tepat kalau RUU EBT itu dikatakan untuk menjamin. Event itu sampai 2060. Yang bisa adalah mendukung. Nah, oleh karena itu yang kami katakan, Bapak Ibu yang kami hormati, adalah bahwa seakan-akan RUU EBT ini ingin disejajarkan dengan undang-undang listrik yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Padahal beda. Itu dulu yang lain. Padahal berbeda. Karena ya tidak semua EBT itu dikuasai oleh negara. Oleh karena itu kami menilai bahwa pembuat undang-undang ini latah, lebih, dikit-dikit dikuasai negara. Padahal konsekuensi dikuasai negara tadi itu 5 hal. Harus diatur, diawasi, dikelola, diurus, dan dibuat kebijakan. Negara mau menguasai matahari, ayo gimana caranya? Tapi kalau negara menguasai gas, iyalah. Negara menguasai tambang, oh iya betul. Negara menguasai matahari, gitu. Kita bikin matahari untuk baterai kita di rumah aja bisa kok. Ini yang saya kira memproporsionalkan terkait penguasaan negara dalam undang-undang listrik dan undang-undang energi baru terbarukan. Yang ingin saya katakan levelnya berbeda. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita kilas balik kajian kami tentang power wheeling, khususnya terkait dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam undang-undang listrik. Yang pertama, rambu-rambu Mahkamah Konstitusi itu telah memberikan rambu-rambu tentang penguasaan negara terhadap ketenaga listrikan. Oleh karena itu ini jelas balik refleksi terhadap undang-undang ketenaga listrikan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa kompetisi dan unbundling itu inkonstitusional. Buktinya di undang-undang yang lama 20 tahun 2002 menurut Mahkamah Konstitusi penyediaan tenaga listrik dengan sistem unbundling itu mereduksi makna dikuasai oleh negara. Kita ambil unbundlingnya dan reduksi penguasaannya. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang pertama. Yang kedua, menurut Mahkamah Konstitusi, paradigma yang mendasari undang-undang ketenaga listrikan yang lama adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem unbundling dalam ketenaga listrikan tidak sesuai dengan jiwa dan semangat pasal 33 ayat 2 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia. Ini juga merupakan rambu-rambu dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003 halaman 349. Sehingga rekan-rekan yang kami hormati, usaha ketenaga listrikan yang dilakukan secara kompetitif dan unbundling bertentangan dengan Undang-Undang 45. Itu ditegaskan di putusan yang baru tahun 2015. Artinya di 2003 juga ada, di 2015 di putusan juga ada. Nah, inilah rambu-rambu yang telah dipasang oleh Mahkamah Konstitusi yang nanti bisa kita buat sebagai alat untuk menyaring apakah power wheeling ini kena rambu-rambu ini atau tidak. Yang berikutnya, Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan rambu-rambu tentang pasar bebas dan privatisasi itu inkonstitusional. Kalimat yang disampaikan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Listrik sebagai public utilities tidak bisa diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas. Karena dalam pasar bebas, para pihak mengambil keputusan berdasarkan pasokan dan permintaan. Dalam mekanisme pasar bebas, yang diuntungkan adalah pemilik modal dan yang terjadi adalah kerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat. Ini di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2003, halaman 341. Yang berikutnya, kebijakan unbundling dengan kompetisi merupakan upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan listrik sebagai komoditas pasar yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada masyarakat
yang belum mampu menikmati listrik. Ini juga ada di pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi halaman 343. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, next, kesimpulannya tentang power wheeling. Jadi power wheeling itu ada dua hal unsurnya pada kita. Satu, menjual listrik langsung ke masyarakat. Dua, memanfaatkan jaringan transmisi atau distribusi milik negara, notabene CI PLN. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mul, hal ini diatur di pasal 29A atau pasal 47A yang merupakan DIM usulan tambahan. Karena di draft tidak ada, di DIM awal juga tidak ada. Ada dua ayat yang di ayat 2 itu ditumpangkan, ditambahi dengan satu frase, ya kan? Menjadi dan dapat dilakukan dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan atau jaringan distribusi melalui mekanisme sewa jaringan. Inilah yang disebut dengan power wheeling. Pertama, menjual listrik langsung ke masyarakat atau ke end user. Yang kedua, melalui jaringan transmisi atau distribusi milik negara atau PLN. So, apa masalahnya dengan power wheeling ini? Masalahnya Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir, power wheeling ini tidak bisa diterapkan dalam RUU IPT. Sekali lagi, tidak bisa diterapkan dalam RUU IPT. Yang pertama, pengaturan power wheeling dalam RUU IPT merupakan pintu masuk untuk kembali ke sistem pengusahaan unbundling yang mengarah ke privatisasi, kompetisi, dan liberalisasi ke tenaga listrikan. Sebagaimana kami paparkan di awal tadi. Karena apa? Mahkamah Konstitusi telah memberikan rambu-rambu. Ibarat kata, Anda silahkan buat undang-undang, Anda silahkan jalan, Anda silahkan lewat, tapi ini rambu-rambunya. Kalau rambu-rambu yang telah ditetapkan dan dipasang oleh Mahkamah Konstitusi tadi ternyata ditabrak, ternyata dilanggar, maka berpotensi inkonstitusional. Yang kedua, kalau dengan power wheeling, maka penguasaan negara sebagaimana pasal 33 ayat 2 menjadi tereduksi, berkurang. Apakah keadilan? Karena apa? Karena swasta atau IPB akan bisa memanfaatkan jaringan. Yang kedua juga akan langsung bisa menjual PLN ke masyarakat. Apa masalahnya kalau orang lain jual langsung ke masyarakat? Kan pertanyaan itu. BBM kan dijual langsung ke masyarakat juga boleh. Kenapa kok listrik tidak boleh? Listrik ini komoditas penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Itu satu. Yang kedua, masyarakat itu tidak punya pilihan kalau sudah nanti berlangganan tanda kutip atau dialiri oleh listrik tertentu. Misalkan di sini dialiri listrik oleh PT ABC. Suatu ketika mati, maka ya tidak bisa punya opsi yang lain. Oleh karena itu, kalau tidak ada opsi yang lain, potensi dimainkan harga sangat tinggi. Yang kedua, potensi terhadap energi security, ketahanan energi. Kalau listrik dikuasai oleh tidak negara, sewaktu-waktu orang iseng mengerjain blackout kan bisa saja. Ini yang dikhawatirkan. Yang ketiga, power wheeling juga berpotensi menyebabkan kerugian negara. Di mana? Di sewa jaringan. Karena kalau sewa jaringan itu dimahalkan, berpotensi harga listrik tinggi dan itu tidak kompetitif bagi investor. Tetapi kalau sewa jaringan itu murah, maka yang rugi adalah PLN. Dan PLN adalah negara. Maka berpotensi menyebabkan kerugian negara. Artinya berpotensi terjadi tindak pidana korupsi dengan power wheeling. Sehingga bisa jadi power wheeling ini korupsi yang dibungkus dengan sebuah kebijakan yang sangat indah dan menarik, tapi sebenarnya ini adalah upaya untuk menggerogoti kekayaan negara. Yang keempat, dengan power wheeling memicu kenaikan tarif listrik dan penambahan subsidi dalam APBN. Saya kira nanti Pak Abraham yang lebih paham ini karena ini lebih kental faktor ekonominya. Yang kelima,
Power wheeling juga berpotensi masuknya oligarki di ketenaga listrikan. Sudah banyak oligarki di pertambangan, masa mau diundang juga oligarki di ketenaga listrikan. Karena apa? Bagi pemain besar, dengan menguasai ketenaga listrikan, maka akan mengakibatkan multiplier efek penguasaan ekonomi-ekonomi yang lain. Mereka mungkin akan banting rugi harga tarif listrik yang dia jual, tetapi dengan banting rugi dia akan menguasai sektor-sektor ekonomi yang lainnya. Dan ini berbahaya, baik bagi masyarakat, tentunya juga bagi negara, dan berpotensi terjadi ketidakseimbangan ekonomi dalam suatu kawasan kalau sudah ada oligarki masuk. Yang keenam tentunya menyebabkan rawan terhadap ketahanan energi. Contoh misalkan hari ini ada beberapa daerah yang tidak dialiri oleh listrik PLN, misalkan punya wilayah usaha sendiri, maka tarif listrik, suplai listrik tergantung kepada perusahaan itu. Kalau suatu ketika perusahaan itu misalkan berafiliasi kepentingan tertentu, maka berbahaya. Kalau energi listrik yang untuk masyarakat banyak diserahkan kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Beda partai politik dimatikan listriknya misalkan. Ini kan kacau juga, bahaya. Nah, oleh karena itu kan beda dengan kita langganan telepon ya, kita bisa Telkomsel, bisa Indosat, bisa XL, bisa pilih-pilih. Bahkan BBM pun sekarang kan bisa tidak hanya Pertamina. Karena kita bisa punya pilihan. Tapi listrik nggak bisa kita punya pilihan. Oleh karena itu sekali kita pakai PLN, ya sudah pakai PLN. Tapi kalau sekali kita pakai yang lain kan bahaya juga. Nah, oleh karena itu dengan power wheeling membuka pintu liberalisasi, maka itu menjadi rawan terhadap ketahanan energi. Dan yang terakhir memang tentunya ini akan melemahkan BUMN. Karena apa? Sebagaimana tadi dikatakan single buyer dan single seller, maka dengan adanya power wheeling maka bisa jadi BUMN tidak monopoli lagi. Masalahnya boleh nggak monopoli? Boleh BUMN, boleh negara. Tetapi kalau monopoli di swasta tentunya tidak boleh. Nah, oleh karena itu dengan masuknya power wheeling yang membuka liberalisasi dan privatisasi, maka dimungkinkan BUMN menjadi tereduksi kapasitas dan kemampuannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah beberapa 7 poin yang menyebabkan bahwa sebenarnya tidak bisa power wheeling diterapkan dalam RUU EBT. Nah, pembahasannya RUU EBT, tapi yang kena tabannya sebenarnya dari Undang-Undang Tenaga Listrikan. Jadi oleh karena itu, mari sama-sama kita kawal baik dari aspek material, poin-poin yang kami sampaikan ini, maupun dari aspek formil proses terjadinya undang-undang di DPR. Demikian Bapak Ibu yang kami sampaikan, beberapa hal yang bisa kami utarakan terkait dengan ketenaga listrikan, RUU EBT dan power wheeling. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Pembantu. Ya, terima kasih Pak Bisman mengulas tentang topik kita dari sisi legal konstitusional. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kita tentang bermasalahnya rencana penerapan power wheeling di Undang-Undang EBT yang sekarang sedang dibahas. Mudah-mudahan nggak jadi juga itu nanti akhirnya. Ya. Oke, sudah hadir bersama kita Pak Prof. Tumiran dari UGM Jogja. Pak Tumiran, bisa dengar saya? Bisa? Halo, Assalamualaikum Pak. Dengar? Oh, belum keluar ya? Ya. Sudah? Oke, sudah. Ya. Silakan Pak, kami persilakan. Waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Terima kasih. Udah bicara aja Pak. Silakan langsung Pak, langsung bicara. Jadi terima kasih Kritik nggak keluar ke sini. Kita udah nyebelin. caranya ada juga. Jadi ini saya singkat. Kita masalah power ini persepsi yang kami pahami. Ini kalau Oh itu dia belum Pak.
Sorry. Tadi ini kecil. Ya. Kita bicara aja terus. Udah. Gimana Mas? Ya, Betul. Ya, udah. Kelihatan udah. Udah. gambar saya kelihatan Pak Marwan. Iya. Ya oke, baik, sikat power wheeling ya. Mudah-mudahan ada sharing singkat yang mendadak ini. Jadi memang tadi saya kira sudah diapakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya ya, pengertian power wheeling ya. Jadi merupakan pemakaian fasilitas sistem transmisi maupun distribusi untuk menyalurkan tenaga listrik pihak lain, atau dengan kata lain transfer tenaga listrik melalui transmisi maupun distribusi dari satu area pelayanan utilitas ke area pelayanan utilitas lain. Jadi penelitian APM mendefinisikan power wheeling ke dalam beberapa metode dasar. Ada embedded cost, short run marginal cost, kemudian long run incremental cost. Kemudian regulasi terkait power wheeling. Saya coba sedikit mendalami, memperhatikan penerapan power wheeling Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012. Jadi menuju pada regulasi yang disebut di atas, apakah mungkin untuk menerapkan power wheeling di Indonesia. Regulasi mengenai Undang-Undang Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri. Terusnya, kemudian dalam PP Nomor 14 Tahun 2012 menyangkut usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri ada sebagai berikut, ada ya. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas pembangkit tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, atau pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseroan lembaga, badan usaha. Kemudian kegiatan jual beli listrik bukan termasuk kegiatan yang boleh untuk dilakukan pemegang usaha penyediaan tenaga listrik, merupakan instansi berbadan hukum. Kemudian pasal 4, usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat 1 huruf B wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum. Jadi itu sudah ada di pasal 4, membuka. Jadi kepentingan membuka itu gimana gitu ya. Kemudian pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. Jadi ada hal teknis yang harus diperhatikan gitu. Jadi sebenarnya membahas masalah power wheeling ini sebenarnya di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 serta turunannya PP itu sebenarnya ruang itu sudah dibuka gitu ya. Jadi sudah ada pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi. Jadi artinya kapasitasnya itu harus ada, kalau enggak ya nggak bisa gitu. Belum yang pengertian kapasitas itu adalah berbagai pertimbangan menyangkut keamanan, grid code, akses dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, memang transmisi wajib open access. Jadi bisa saja sekarang pemilik transmisi PLN menentukan sisa kapasitas yang dapat dipakai oleh pelaku wheeling setelah PLN menerapkan economic dispatch dengan memperhatikan kriteria, keandalan, dan kualitas operasi. Saya kira sebelum masuk ke sana, pasal ini misalnya ditelaah gitu ya. Apa sih kelemahannya untuk implementasi, apa hambatannya gitu. Ini mestinya perlu kita selalu menciptakan suatu peraturan, menciptakan perundang-undangan, nggak pernah melihat dasar undang-undang sebelumnya itu apakah ada kelemahan atau tidak. Misalnya sekarang PP nomor 79 2014 PPKN direvisi, apa yang menjadi dasar revisi? Misal, oh ternyata target bauran energi nggak tercapai 23%. Persoalannya, apakah targetnya nggak tercapai? Apa ada salah optakernya gitu? Ini nggak dicari penyebab utama. Oh nggak sampai, maka direvisi menyesuaikan. Jadi sekarang merevisi PP nomor 79 2014. Apa dampaknya terhadap RUED, rencana umum energi daerah? Ya PPK diperbaiki. Itu harus ganti semua.
kemudian regulasi pasal Oh, internet saya mati. Internet saya mati. agar dua tenaga listrik atau sewa dalam hal Gimana? Internetnya mati. Tidak ada wifi. tapi ada hal yang paling vital kita sekarang bergerak kenapa kalau ini tidak naik bagaimana yang berusaha siapa yang melakukan kompensasi kalau kita terhadap pos pembiayaan yang akan ditarik dan ini kompensasi kalau menjadi pasif tarik itu bisa jadi kalau ini siapa yang melakukan tarik dan bisa jadi pos dilakukan bagi perusahaan yang tidak di sini. Jadi sini menyusun itu betul-betul proses. Kalau saja masyarakat saja, bagaimana Di dalam, gua nggak bisa masuk ke pedoman. Ini expressor yang dibuat hasil. Jadi kalau kita bicara masalah ini dari masih menjadi biaya ini dari sampai masalah yang itu nah, kemudian dalam proses ini saya mencoba mengingatkan ini kita datang dari SSN 2022 kita sampaikan harus
Kalau kita lagi kita kalau kita posisi pertama sisa kasih konsumsi kalau itu harus langsung digunakan karena otomasi nah bapak itu kalau itu ada jadi menjamin berlari dan kalau ini saya kira demikian Pak jadi sebenarnya para siswa ini apakah itu sesuatu ini apakah itu yang ini benefit dan isu benefit itu kalau isu benefit itu muncul memang tidak pasar sama itu dan oke dengan Marwan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Tumiran. Saya kira beliau sudah memberi kita tambahan wawasan, termasuk juga usul untuk adanya kajian pros and cons ya. Pentingnya power wheeling ini kalau seandainya harus masuk itu jelas ya bahwa prosnya itu harus lebih banyak dibanding consnya gitu, jangan malah terbalik atau malah justru yang dapat untung itu kalangan terbatas saja, tertentu saja begitu ya. Ya Pak. Udah jalan lagi Pak. Ya selesai Pak, demikian Pak Marwan. Iya. Ya mohon maaf ini. Gimana Pak? Sudah Pak, sudah. Oke. Terima kasih Pak. Ini kita lanjut satu pembicara lagi. Ada Mas Abra. Ya, saya izin ya Pak ya. Saya izin ya, Pak. ini. Ya. Nah, mohon nanti Pak Prof. Tumiran sharing materinya ya ke via itu WA. Ya, tapi saya mohon maaf tidak bisa ikut diskusi karena ini sudah lanjut MWA ini rapat. Ya. Oke. Pikiran yang seperti tadi aja bisa disampaikan. Terima kasih Ya. Pak, sukses Pak buat teman-teman. Ya Pak. Tes. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan media semua. Recording in Terima progress. kasih Bang Marwan. Saya sebetulnya akan menambahkan tadi dari berbagai perspektif dan juga pandangan dari para narasumber sebelumnya, khususnya dari aspek ekonomi dan fiskal. Jadi memang isu mengenai skema power wheeling yang menjadi
perdebatan di dalam RUU EBT ini sudah bergulir bertahun-tahun, dan kita khawatir di penghujung periode pemerintahan saat ini akan masuk skema tersebut. Kita melihat berbagai macam tantangan dan juga ancaman-ancaman yang tentu kita perlu melihat secara cermat, dan kira-kira risikonya ke depan khususnya terhadap pemerintahan mendatang itu apa. Jadi sebetulnya perhatian kita ini bukan hanya dalam konteks kita melindungi kedaulatan energi, melindungi kepentingan rakyat, tetapi juga dalam rangka membantu pemerintahan mendatang, jangan sampai nanti pemerintahan mendatang terjebak dalam RUU EBT yang masuk di dalamnya adalah klausul tentang power wheeling. Jadi mungkin saya akan agak cepat. Yang pertama mengenai sisi pertumbuhan sektor ketenaga listrikan, kita ingin tahu secara makro sebetulnya pemerintah memandang sektor ketenaga listrikan ini sebagai apa? Apakah sebagai sektor yang nantinya akan berkontribusi terhadap PDB atau sebagai sektor pendukung dari sektor-sektor lain, khususnya sektor industri manufaktur? Karena kalau kita melihat trennya, ya pangsa dari sektor ketenaga listrikan terhadap PDB cenderung terus menyusut. Jadi di tahun 2018 ya kontribusi sektor ketenaga listrikan terhadap PDB itu masih hampir 1%, 0,97%. Tetapi dari tahun ke tahun ya porsinya ini terus turun hingga tahun lalu 0,83%. Dari sisi pertumbuhan PDB sektor ketenaga listrikan ya pasca pandemi memang terjadi pemulihan, tetapi di tahun lalu ya pertumbuhan sektor ketenaga listrikan justru menurun menjadi 5,1%, lebih kecil dibandingkan pertumbuhan sektor ketenaga listrikan di tahun 2022. Kemudian kita juga ingin melihat bagaimana ya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan konsumsi listrik. Memang secara tren konsumsi listrik ini ya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kan dalam roadmap pemerintah, dalam RUPTL dan sebagainya, bahwa proyeksi mengenai peningkatan kapasitas listrik itu juga sangat bergantung dengan target pertumbuhan ekonomi dan juga target dari sektor-sektor yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita melihat dari trennya, ya, pertumbuhan konsumsi listrik memang relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDB, tetapi selisihnya memang justru semakin mengecil dalam 3 tahun terakhir, selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia. Yang berikutnya juga tantangan dari sisi demand listrik ini yang pemerintah seakan-akan menutup mata ya bahwa kita masih menghadapi problem struktural mengenai isu konsumsi listrik, bahwa pertumbuhan konsumsi listrik kita masih rendah, bahkan konsumsi listrik per kapita kita dibandingkan kawasan ASEAN saja kita hanya sepertiganya. Kawasan ASEAN rata-rata konsumsi listriknya 3,8 MWh per kapita, kita baru 1,3 MWh per kapita. Bahkan kalau dibandingkan dengan negara G20 di mana kita masuk di dalam kelompok negara G20, rata-rata itu 5-6 MWh per kapita, kita baru 1,3. Nah, itulah yang menyebabkan ya pemerintah akhirnya terus melakukan revisi RUPTL yang terakhir 2021-2030 ya dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi dan juga demand listrik yang jauh lebih rendah dibandingkan target di dalam RUPTL tersebut. Nah, kemudian kalau saya melakukan penghitungan dari data 10 tahun terakhir, ya rata-rata per tahun itu selisih antara kapasitas listrik terpasang dengan energi terjual itu kurang lebih 25% dalam 1 dekade terakhir. Nah, kalau kita konversi ya selisih listrik tersebut di tahun 2023 saja yang sebesar 95 terawatt hour itu dengan asumsi BPP Rp1.595 per kWh di tahun lalu itu kurang lebih ada potensi pemborosan uang negara itu sebesar 151,7 triliun karena listrik yang sudah diproduksi ini walaupun tidak terjual tetapkan pemerintah melalui PLN harus menanggung ya dengan adanya beban take or pay tersebut, dan itu ditransmisikan ke dalam subsidi maupun kompensasi listrik. Nah, yang kemudian juga ini yang cukup mengkhawatirkan kita adalah peningkatan kapasitas listrik ya sampai 2030 mendatang dengan kondisi existing tadi masih ada oversupply.
Dari sisi demand, ya khususnya dari sisi pelanggan industri di tahun lalu, justru pertumbuhan konsumsi listrik dari sektor industri manufaktur itu hanya 0,1%. Bayangkan, jadi ini sangat miris sekali di saat pemerintah ya mendorong PLN untuk meningkatkan kapasitas listriknya, dan ditambah lagi dengan adanya tuntutan ataupun ekspektasi untuk meningkatkan kapasitas listrik dari energi terbarukan, apalagi ini RUU EBT juga punya ekspektasi ke sana meningkatkan jumlah pasokan listrik, tetapi dari sisi demand-nya tidak mampu mengejar kecepatan supply. Nah ini bukan hanya dari pelanggan industri ya, pelanggan industri ini kan proporsinya terhadap penjualan listrik cukup besar, yaitu 31% ya listrik kita diserap oleh pelanggan industri. Yang paling besar adalah pelanggan rumah tangga 42%. Tetapi juga dari pelanggan rumah tangga juga punya resiko mengenai bagaimana tekanan daya beli masyarakat ya, karena masih ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan berkurangnya konsumsi listrik oleh pelanggan rumah tangga. Nah, kondisi industri manufaktur ya yang di tahun lalu saja sudah pertumbuhan listrik, konsumsi listriknya hanya 0,1%, di tahun ini juga masih besar sekali resikonya, karena industri manufaktur dalam 3 bulan terakhir ini kinerjanya semakin merosot. Nah, ini tercermin dari indikator PMI manufaktur, di mana di bulan Juli kemarin ya sudah memasuki zona kontraksi 49,3%. Di atas 50 itu artinya industri manufaktur itu ekspansif, tetapi di bawah 50 mengalami kontraksi. Nah, di sisi penerimaan negara juga mengkonfirmasi bahwa industri manufaktur memang sedang mengalami tekanan luar biasa besar, di mana penerimaan perpajakan dari industri manufaktur di semester 1 tahun ini minus ya 15,4% secara pertumbuhan netonya. Jadi berbagai tantangan-tantangan tadi dari sisi industri manufaktur, dari sisi permintaan listrik tentu harus menjadi pertimbangan yang serius dari pemerintah dalam merasionalisasi adanya upaya peningkatan kapasitas listrik, dan juga ada upaya penyelundupan skema power wheeling di dalam RUU EBT. Nah, kemudian juga ini ada tantangan yang cukup besar yang dihadapi oleh PLN, bahwa di dalam kondisi existing ya belum adanya skema power wheeling ya, PLN sendiri menghadapi tekanan pertama dari sisi kapasitas terpasang. Mereka harus mengorbankan ya pembangkit-pembangkitnya sendiri ya. Jadi misalnya dari sisi energi yang diproduksi oleh PLN di tahun lalu itu hanya naik 0,1%, sedangkan swasta list sewa maupun produksi EPB dari swasta itu sudah diakomodir ya, diserap oleh PLN dengan pertumbuhan yang cukup besar. Dari sisi EPP pertumbuhan energi yang diproduksi itu tahun lalu 12,21%, sedangkan PLN hanya 0,1%. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan, antara pembelian tenaga listrik dengan penjualan tenaga listrik yang dilakukan oleh PLN membeli listrik tahun lalu tumbuh 18,8%, tetapi yang dijual hanya 7,11%. Artinya apa? Ada selisih sekitar 9% yang itu tidak terjual, yang harus dibebankan oleh PLN maupun oleh negara melalui kompensasi. Ini kondisi existing, skema power wheeling belum berlaku. Apalagi nanti kalau skema power wheeling berlaku, artinya ya listrik yang diproduksi oleh PLN, listrik yang diserap oleh PLN dengan membeli listrik dari EPP itu akan semakin tergerus penjualannya, karena akan ada resiko shifting konsumen dari PLN ke swasta yang menggunakan skema power wheeling tersebut. Nah, memang masuknya skema power wheeling itu ya tidak lepas juga dari sebetulnya ambisi pemerintah dalam mendorong bauran energi terbarukan yang itu tercermin di dalam Green RUPTL sampai 2030, bahwa sampai tahun 2030 nanti ya ada penambahan pembangkit listrik baru sebesar 40,6 gigawatt ya. Sekarang saja power supply-nya kurang lebih per tahun sudah 25%. Kemudian dari EBT-nya sampai 2030 itu ada 20,9 gigawatt ya. Yang artinya apa? Artinya memang regulator maupun pemerintah maupun DPR seperti tidak punya solusi lain selain yang menggelar karpet merah melalui power wheeling untuk bisa seakan-akan menarik minat investasi untuk masuk di sektor EBD. Tetapi di faktor fundamentalnya tadi adanya mismatch antara supply dan demand itu belum banyak dicarikan solusinya.
Nah, dengan kondisi existing misalnya di tahun lalu bahwa energi bauran EBT realisasinya dan sampai tahun 2023 itu sudah 13,1%. Dan dari sisi kapasitas pembangkit EBT tahun lalu sudah 13,1 gigawatt, yang dimana tadi sampai tahun 2030 nanti ada tambahan 20,93 gigawatt. Kita juga tentu pemerintah perlu realistis ya, berkaca juga dengan pengalaman dan kemampuan negara kita dan negara-negara lain, bahkan di negara-negara maju sekalipun ya, yang dimana kita sering dengar beberapa tahun belakangan khususnya pasca lonjakan harga komoditas energi itu, bahwa negara-negara maju pun beberapa akhirnya ya melakukan rasionalisasi dalam mendorong target EBT-nya. Bahkan di Amerika ya, bauran EBT-nya itu masih sekitar 12-14%. Di Eropa pun masih sekitar 14%. Kita tadi sudah 13%. Artinya kita tidak jauh beda ya porsi EBT dengan negara-negara maju. Kalau kita sangat ambisius untuk mencapai target 23% dan nanti akan terus ditingkatkan lagi, kita juga harus lihat risikonya di dalam negeri baik terhadap PLN maupun terhadap konsumen akan seperti apa. Nah, kondisi existing misalnya bahwa selisih antara BPP ya dengan tarif listrik yang dijual kepada masyarakat ini selisihnya setiap tahun semakin besar. Di tahun lalu misalnya selisihnya itu kurang lebih 23% antara BPP dengan tarif listrik rata-rata, yang selama ini memang dapat ditanggung oleh negara melalui kompensasi. Dan beban lainnya juga selama ini luput adalah PLN ya harus menanggung selisih antara BPP dengan tarif listrik itu, baik yang listrik subsidi maupun yang non subsidi. Bahkan untuk yang non subsidi kita lihat bahwa sebagian besar jenis pelanggan itu tarif listrik yang dijual ke masyarakat itu lebih rendah dibandingkan BPP-nya, dan ini yang selama ini ditanggung oleh negara melalui kompensasi. Dan kita lihat juga dari tahun ke tahun beban subsidi dan kompensasi listrik terus meningkat. Ya, di tahun lalu 64 triliun untuk subsidi listrik, di tahun ini diproyeksikan akan mencapai 73,6 triliun. Ini dengan tadi kondisi existing power wheeling belum masuk. Selisih antara listrik yang dijual, apa yang diproduksi dan yang dijual oleh PLN masih besar dan akan berpotensi semakin besar jika power wheeling ini masuk di dalam RUU EBT. Nah, tadi di awal saya mengatakan bahwa RUU EBT yang dengan adanya power wheeling ini akan menjadi jebakan bukan hanya untuk masyarakat tetapi jebakan juga untuk pemerintahan mendatang. Jadi partai-partai yang merasa bahwa skema power wheeling ini tidak punya resiko terhadap berjalannya pemerintahan mendatang juga harus terbuka matanya bahwa ini akan menciptakan resiko beban subsidi dan kompensasi energi khususnya listrik yang akan jauh lebih besar tadi karena ada resiko tergerusnya permintaan baik yang organik di PLN khususnya salah satunya adalah konsumen tegangan tinggi, di mana itu selama ini menjadi salah satu konsumen andalan dari PLN. Nah, itu akan menjadi beban terhadap APBN kita ke depan. Padahal kita tahu bahwa di periode transisi sekarang saja ya, pemerintahan sekarang sedang berputar otak untuk mencari ruang fiskal yang untuk mendanai kebutuhan-kebutuhan program-program pemerintahan mendatang yang dimana anggarannya masih belum mencukupi untuk kebutuhan program mendatang. Nah, kalau adanya power wheeling ini dipastikan akan menambah beban berat presiden mendatang untuk mendanai program-program yang dijanjikan kepada rakyat, dan tentunya ini juga akan meningkatkan ketidakpuasan, kekecewaan, dan bahkan kemarahan oleh publik karena bukan hanya mengganggu kinerja sektor ketenaga listrikan, tetapi juga akan mengganggu ya pekerjaan-pekerjaan agenda-agenda besar lain yang dijanjikan oleh pemerintahan mendatang. Ini beberapa indikator fiskal ya, kita lihat dari sisi rasio perpajakan, kemudian juga defisit fiskal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ini tentu akan terpengaruh dengan adanya tadi beban subsidi maupun kompensasi listrik. Barangkali itu dari saya beberapa hal yang perlu menjadi perhatian DPR maupun pemerintah terhadap adanya ancaman jebakan skema power wheeling
dalam RUU-EBT. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Abra pencerahannya. Jadi saya kira ditinjau dari sisi ekonomi, fiskal, keuangan tadi sudah diuraikan, dan saya kira yang sangat prinsip adalah soal keadilan ya. Kemudian juga jebakan, tadi disebut-sebut tentang jebakan. Faktanya memang kita sudah terjebak dan menjadi korban dari skema take or pay misalnya ya. Dan sekarang masih kita rasakan, ini jangan ditambah lagi gitu, nanti semakin susah ini hidup. Tahun depan PPN juga akan naik dari 11 menjadi 12%, jadi rakyat terus dihisap. Jangan sampai nanti agenda oligarki ya, saya khawatir memang oligarki berperan ini ya. Kalau bicara skema power wheeling secara objektif dan diterapkan juga dengan setelah melalui kajian yang komprehensif, mungkin bisa diterima. Tapi kalau memaksakan dan dibahas di ruang-ruang tertutup, saya kira ini sesuatu yang tidak bisa kita terima, meskipun bahwa ada kesempatan. Kalau bicara tadi di ruang tertutup itu bicara formil, kita bisa gugat ke MK, tapi nyatanya kan yang sudah di putusan MK saja tidak bisa dijalankan. Seperti tadi saya sebutkan, Undang-Undang Kelistrikan 20/2002 melarang unbundling misalnya, melarang swasta, itu tetap saja jalan gitu. Kemudian dilanjut lagi, Undang-Undang Listriknya berubah menjadi Undang-Undang nomor 15 ya, 30/2009. Jadi awalnya Undang-Undang 20/2002 digugat, dan pasal 33 tetap menjadi patokan. Kemudian 30/2009 digugat lagi, diputuskan oleh MK lagi, sama isunya itu. Dan swasta dilarang, tapi prakteknya tetap jalan. Nah, ini juga kita khawatir nanti soal skema power wheeling ini akan mengulang kasus bagaimana sebetulnya putusan MK-nya sudah bagus, tapi praktek di lapangannya tidak digubris oleh pemerintah. Sama juga nanti, silakan nanti Anda gugat di MK, katanya begitu kan oleh pembuat undang-undang, oleh pemerintah. Tapi setelah digugat, ada putusan, pemerintah tidak pedulikan putusan itu untuk dijalankan. Nah, tapi oke lah, saya kira ini keluhan-keluhan yang mestinya minimal untuk membangkitkan semangat rakyat untuk lebih mendalami masalah ini dan ikut bersuara, melakukan advokasi agar skema power wheeling ini akhirnya tidak diterapkan. Seandainya pun diterapkan, itu harus melalui kajian yang sangat-sangat komprehensif dan konsisten dengan konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan, termasuk yang kaitannya dengan pasal 33, yang saya kira kita sudah sangat paham bahwa sektor listrik ini adalah sektor yang strategis, menyangkut hajat hidup orang banyak, maka harus mengutamakan bagaimana BUMN itu berperan dan nanti bisa menyediakan listrik bagi rakyat dengan efisien dan efektif. Selanjutnya mungkin kita masih ada waktu, kira-kira 15 menit kalau ada pertanyaan. Sudah cukup? Kelihatannya sudah cukup ya. Nanti dari Zoom, Bang. Yang tadi saya buat. Tadi ada pertanyaan Dari Zoom. Bentar ya. Pertanyaannya, oh ya, tadi itu Mas Abra juga sudah menyebutkan tentang mismatch ya antara supply dan demand, termasuk sebetulnya ini kaitannya dengan reserve margin atau cadangan yang berlebihan, yang saya kira sampai 5 tahun ke depan itu Jawa, Sumatera itu masih kelebihan pasokan gitu, dan ini akan semakin bermasalah seandainya nanti digeber dengan program power wheeling yang memang akan memberikan jalan
mulus bagi IPP, tapi akan bermasalah bagi operasi, minimal operasi PLN, karena harus menanggung cadangan yang tidak terpakai, tidak dikonsumsi oleh konsumen. Tadi disebutkan ada pertanyaan begini ya, saya bacakan. Bagaimana mengatur sistem pengalihan dan penagihan, sistem pengalihan dan penagihan dan pembayaran energi listrik dengan adil dan akurat dalam lingkungan power wheeling serta teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko keuangan. Mungkin ada yang berkenan menjawab. Bagaimana mengatur sistem penagihan dan pembayaran energi listrik dengan adil dan akurat dalam lingkungan power wheeling? Ya? Pertanyaannya sebenarnya kalau power wheeling itu misalkan bagaimana mengatur, mendesain karena sering keluar keinginan kita. Ya, sebetulnya saya mungkin jawab dulu, nanti yang ditambahin oleh teman-teman ya. Kalau bicara praktek yang ada di lapangan, seperti yang sudah berlaku melalui PP nomor 14 tahun 2012, sudah ada itu. Dan faktanya ini yang paling basic kalau bicara konstitusi, itu membiarkan swasta menjual listrik, membangun dan menjual listrik, membypass peran PLN. Jadi soal pertanyaan ini saya kira harus mengaturnya itu sesuai dengan konstitusi. Kalau konstitusi sudah mengatakan ini tidak boleh, tidak boleh. Jadi jangan dicari-cari untuk nanti dengan begitu akhirnya diterapkan juga gitu. Ya begitu ya mungkin ya. Yang basic bahwa aturan main kita, rujukan utama paling tinggi itu konstitusi. Konstitusi tidak membolehkan. Nah, tapi memang ya namanya juga usaha ya, usaha dari yang ingin berdagang ini, apalagi nanti bekerja sama dengan penguasa ini, pengusaha-pengusaha ini ya, itu akan terus diakal-akalin ya. Faktanya tadi kan putusan MK melarang ya, mereka tidak peduli. Nah, tinggal sekarang ini kita mau jadi negara apa? Ada aturan tapi dibiarkan, dan korbannya itu rakyat, APBN misalnya, rakyat juga diam saja begitu. Saya kira itu tidak boleh kita biarkan begitu saja. Makanya acara ini salah satunya adalah untuk edukasi kepada publik di satu sisi, pada sisi lain kalau sudah paham ya jangan diam aja gitu, supaya yang punya kekuasaan di parlemen atau di pemerintahan sana itu tidak seenaknya saja melanggar konsensus kita di konstitusi atau merugikan rakyat dari sisi keuangan dan ekonomi. Mungkin bisa ditambahkan, silakan. Terima kasih. Soal tarif yang adil. Yang pertama begini, Bapak Ibu yang kami hormati, bila mana menggunakan power wheeling. Pertama adalah hari ini dalam praktek pengusahaan tenaga listrik yang bisa menjual listrik langsung ke konsumen sementara ini adalah hanya PLN. Ada kawasan-kawasan tertentu yang disebut dengan BILUS, itu yang memang boleh tidak oleh PLN. Contoh Batam, itu yang menjual adalah namanya PT PLN Batam. Contoh Cikarang Indo atau kawasan-kawasan industri. Artinya selain PLN itu hanya bisa menjual listrik hanya di BILUS, wilayah usahanya. Yang wilayah usaha itu ditentukan oleh pemerintah. Yang notabene seluruh Indonesia itu sebenarnya wilayah usahanya PLN, itu pertama. Yang kedua, kalau dengan mekanisme power wheeling, maka dimungkinkan swasta itu menjual listrik di luar wilayah usahanya. Logikanya begini, misalkan pembangkitnya ada di Depok, karena memasuki jaringan transmisinya milik negara atau milik PLN, maka dia bisa menjual listriknya itu di luar wilayah Depok, sampai ke Banten, sampai ke Jawa Tengah dan lain sebagainya. Artinya penyedia listrik untuk masyarakat tidak satu-satunya oleh PLN.
tapi dimungkinkan oleh yang lain. Nah, bagaimana soal tarif? Mempertimbangkan satu, pasti biaya pokok PWP. Yang kedua adalah biaya sewa transmisi atau sewa jaringan yang dimiliki oleh PLN. Logikanya mestinya lebih mahal. Mestinya lebih mahal, ya kan? Tetapi kalau swasta atau oligarki ingin mendapatkan sesuatu, kalau misalkan dijual lebih murah untuk murah duluan, tapi mendapatkan yang lain, kan ini yang berbahaya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, konteks kita tadi adalah sebisa mungkin power wheeling ini tidak diadopsi di Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan. Kalau diadopsi, maka tadi itu potensi bahwa pasar itu juga akan dimasuki oleh pemain di luar PLN sampai hilir, itu sangat mungkin. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, itu akan berbahaya bagi energi security, berbahaya bagi terkait dengan tarif. Tapi yang disampaikan Mas Abra tadi terkait dengan beban subsidi dan APBN dan beberapa hal yang lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kalau secara murni proporsional, tidak mungkin tarif listrik yang oleh swasta ke konsumen itu lebih murah dari tarif PLN. Tidak mungkin, ya kan? Tetapi kalau itu ternyata lebih murah, berarti dia menjual rugi untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Itulah yang sudah biasa dilakukan oleh oligarki, dan itu berbahaya bagi keamanan dan ketahanan energi Indonesia. Itu mungkin dari kami. Oke. Ya mungkin tadi soal bisa lebih murah itu bisa saja ada pemaksaan untuk mentransfer listrik, itu kan butuh tadi jaringan transmisi atau distribusi, dan itu punya PLN. Itu bisa saja tarifnya ditekan semurah mungkin oleh siapa? Oleh yang berkuasa, supaya PLN menjual atau meminta sewa jaringannya itu kepada swasta yang akan menjual di tempat lain itu harganya lebih murah dibanding harga yang seharusnya atau sesuai dengan nilai investasi yang sudah dikeluarkan oleh PLN. Dan itu juga sama ya, biasa ya di rezim gitu ya Pak. Ya betul, itu gambaran yang kita khawatirkan. Ya. Kalau ternyata tarif jaringan nanti itu adalah regulated, Ya. artinya ditentukan oleh pemerintah, maka ini pasti adalah abuse of power. Dan itu berpotensi memberikan kerugian negara dan itu korupsi. Ya. Oleh karena itu, andai pun power wheeling, maka tarif jaringan harus tarif keekonomian, tidak tarif regulated yang ditentukan oleh pemerintah. Karena kita tahu bahwa banyak kekuatan ekonomi yang sudah akan mempengaruhi dalam undang-undang ini. Terima kasih. Baik, saya kira kita kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Kami dari IRES mengucapkan terima kasih terutama kepada para pembicara, kepada teman-teman media, dan juga kepada teman-teman yang hadir di Zoom atau juga ikut mengikuti acara ini melalui kanal-kanal YouTube yang tadi saya sudah sebutkan di awal. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama interaksi kita dalam acara ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa kita ketemu lagi pada kesempatan lain untuk acara yang menjadi perhatian kita bersama, yaitu soal energi ataupun sumber daya alam. Sekali terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.